sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini Pak Tony dan Ibu Eni akan melakukan coaching dengan menggunakan metode alur tirta. Ya. Karena itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Tony sebagai coach. Ya, baik. Terima kasih Pak Masri yang sudah memberikan waktu kepada saya dan juga kepada Ibu Eni. Baik, selamat malam Ibu Eni. Apa kabar pada malam hari ini? Selamat malam Pak. Kabar saya hari ini baik-baik saja. Ya, mantap sekali. Ya, baik Ibu. Mungkin bisa Ibu ceritakan apa tujuan dari Ibu pada malam hari ini bertemu dengan saya. Pak, sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak pada malam hari ini, salah satu murid di kelas saya itu tidak bisa fokus ketika saya memberikan tugas. Jadi dia itu Pak, sebelum tugasnya selesai selalu mengajak teman-teman yang lain di kelas untuk bercerita. Hal ini yang membuat anak-anak yang lain juga terganggu, sehingga anak-anak yang lain tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, Pak. Oh, begitu ya Ibu. Jadi ada salah satu siswa dari Ibu yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas dan ini berimbas pada siswa lainnya Ibu. Betul sekali, Pak. Ya, nah itu yang kita bincangkan sebentar ya Ibu. Nanti di akhir percakapan kita nanti apa yang Ibu harapkan? Saya berharap Pak, saya bisa menemukan solusi agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugasnya nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, jadi Ibu ini inginkan siswanya fokus saat diberikan tugas sehingga siswanya yang lain tidak terganggu. Begitu ya, Bu? Iya. Ya. Nah, coba Ibu ceritakan kondisi secara detail siswa dari Ibu ini di sekolah. Jadi begini, Pak. Siswa saya itu sebenarnya anaknya itu tergolong kemampuannya di atas rata-rata. Sebenarnya dia bisa kalau kita menjelaskan dia mendengarkan. Kemudian ketika saya minta maju ke depan dia mengerjakan soal ya dia juga bisa. Namun ketika saya berikan tugas mandiri dia itu tidak fokus. Jadi sebelum tugasnya selesai pasti dia mengganggu teman-temannya. Kemudian dan mengajak bercerita. Dia sering menceritakan pengalaman ke teman-temannya. Misalnya di hari sebelumnya dia memancing ikan di laut, otomatis besoknya pasti dia menceritakan ke teman-teman lain. Otomatis satu kelas itu pasti mendengarkan dia. Dalam pembelajaran saya sebagai guru, saya hanya bisa menegurnya. Ayo, sudah selesai belum tugasnya? Seperti itu, Pak. Jadi menurut Ibu Eni, siswa tersebut sebenarnya mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa konsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya. Begitu ya, Bu? Benar. Ya. Nah, menurut Ibu Eni, agar siswa tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa yang Ibu Eni bisa lakukan? Sepertinya saya perlu ini ya Pak, melaksanakan pembelajaran sosial emosional dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Seperti itu Pak. Oke, itu ide yang bagus sekali Bu. Jadi Ibu ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional juga budaya positif di sekolah ya? Iya Pak. Ya, menurut Ibu, kompetensi sosial seperti apa yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, dan juga manajemen diri dalam pembelajaran, Pak. Oke,
bagus sekali Ibu. Ibu mengintegrasikan KSE, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu Eni, cara apa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi tersebut? Menurut saya, yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan KSE kesadaran diri, saya membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas, sehingga anak akan mengisi roda emosi sesuai apa yang dia rasakan. Mungkin begitu, Pak. Bagus sekali Ibu. Jadi Ibu membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa. Nah, kemudian menurut Ibu, apa yang Ibu bisa lakukan agar anak tersebut mampu memanajemen diri dengan baik? Saya, Pak, agar siswa itu bisa memanajemen diri dengan baik, pada kegiatan awal pembelajaran, saya mempraktikkan kesadaran penuh dengan teknik stop, sehingga anak itu mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka, Pak. Selanjutnya, saya dapat memberikan kesempatan kepada anak itu untuk menceritakan pengalaman apa yang dia rasakan, sehingga anak dapat menceritakan keluh kesahnya atau unek-uneknya. Jadi setelah menceritakan pengalamannya, kemudian mungkin ada tanggapan dari teman-temannya, sehingga pada pembelajaran nanti dia tidak akan terpancing untuk melakukan kegiatan yang telah dia lakukan sebelumnya, karena saya sudah memberikan ruang untuk anak ini bercerita. Jadi Ibu ini akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk bercerita tentang pengalaman yang dialaminya. Setelah tadi Ibu ini menceritakan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Ibu ini, bagaimana menerapkannya? Menurut saya, di kelas sebenarnya ada keyakinan kelas, mungkin belum mengena. Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas saya dan saya memasukkan nilai yang meyakini anak tersebut bahwa bercerita di kelas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas, dan saya juga berencana untuk menerapkan segitiga restitusi. Oke, bagus sekali rencananya, Bu. Nah, kalau boleh saya rangkum yang Ibu lakukan dalam mengatasi anak yang tidak fokus mengerjakan tugas tersebut, ada dua ya, Bu. Yang pertama, mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Yang kedua, ini akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Iya, Pak. Baik, Ibu. Dari kedua tindakan tersebut, mana kira-kira yang Ibu akan segera laksanakan? Menurut saya, karena ini tidak banyak memerlukan waktu, mungkin saya akan melakukan sekaligus ya, Pak. Oke, menurut Ibu nanti dalam melakukan hal itu, siapa yang dapat membantu Ibu ini dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas ya Pak, jadi yang bisa membantu saya itu siswa saya dan saya sendiri untuk membuat roda emosinya. Kemudian juga dibantu oleh rekan-rekan sejawat di sekolah, lebih khususnya yang berkaitan dengan siswa dan saya itu terkait merevisi keyakinan kelas dan juga melakukan segitiga restitusi. Dan setiap anak menyadari perannya di dalam kelas, mereka akan berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam menjalankan keyakinan kelas. Ya, bagus sekali Ibu. Ibu akan merencanakan bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di sekolah ya. Ya, baik Ibu.
dari percakapan kita kurang lebih 15 menit dari Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Baik Pak, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, untuk membuat anak tidak fokus itu menjadi fokus, saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan peluang anak untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika mengerjakan tugas, dan juga saya akan merevisi keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Oke, bagus sekali. Ibu ini keren sekali. Nah, terus kapan mulai menerapkannya? Sepertinya besok Pak, karena ini tidak memakan waktu yang terlalu lama, sehingga besok saya akan membuat roda emosi dan merevisi keyakinan kelas. Ya, baik sekali. Seperti sudah ada titik temu ya. Nanti kita akan nasional dan merevisi keyakinan kelas juga menerapkan tiga restitusi. Ya Pak, terima kasih Pak. Masih mute Pak. Pak Masli masih mute. Oh, minta maaf Pak. Baik, sangat luar biasa sekali Pak Tony kegiatan coachingnya sama Ibu Eni. Saya sangat antusias sekali, di mana Pak Tony sebagai coach sangat antusias dan Ibu Eni sebagai coach juga sangat bagus. Dan di sini juga saya melihat bahwa Pak Tony sudah menerapkan 3 kompetensi inti, yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh itu sudah, dan yang kedua kompetensi untuk mendengarkan aktif sudah, dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk menggali pertanyaan sangat luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Tony dan Ibu Eni yang telah melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Pak, selamat malam Ibu Eni. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini, Pak? Ya, kabar baik Ibu luar biasa. Sehat. Ya, kabarnya semuanya baik-baik. Saat ini CGP Clemensius akan melakukan praktek coaching dengan CGP Amandus, di mana di sini saya sebagai observer untuk praktik coaching kali ini. Untuk itu saya memberikan waktu kepada Pak Clemensius dan Pak Amandus untuk memulainya. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Eni yang telah memberikan waktu kepada kami berdua. Baik, selamat malam Pak Tony. Apa kabar malam ini? Ya, baik. Selamat malam juga Pak. Kabar baik Pak. Ya, baik Pak Tony. Kira-kira apa rencana Pak Tony dari pertemuan ini? Ya, baik Pak Masli. Pada kesempatan ini saya bertemu dengan Pak Masli, ingin membicarakan masalah yang saya hadapi di sekolah Pak, yaitu siswa saya tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik Pak Ton,
kira-kira apa tujuan utama dari perbincangan kita pada malam ini? Coba Pak Tony ceritakan. Ya, baik Pak. Untuk pertemuan pada malam hari ini Pak, saya memiliki tujuannya, yaitu saya ingin mencari tahu apa solusi terbaik dari situasi yang saya hadapi itu Pak. Situasinya Pak itu siswa tidak mengerjakan tugas. Ya. Baik Pak Tony, saya mengutip tadi bahwa di sini Pak Tony untuk mencari solusi dalam mengatasi siswa. Ya. Baik, apa tujuan akhir yang ingin dicapai dari pertemuan ini? Ya, baik Pak. Tujuan akhir yang ingin saya capai dalam pertemuan ini adalah saya bisa menemukan solusi yang baik bagi siswa saya, yaitu siswa saya diharapkan untuk selalu mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik Pak Tony, kira-kira selain itu apa ukuran keberhasilan dari pertemuan yang kita lakukan pada saat ini? Ya, baik Pak. Untuk ukuran keberhasilan dari pertemuan kita Pak, semoga pertemuan yang kita lakukan ini dapat membuat saya menemukan ide terbaik agar siswa saya nanti tidak lagi malas untuk mengerjakan tugas ketika saya memberikan tugas di sekolah. Bagus, ide yang bagus Pak Tony. Ya, baik Pak Tony, dari situasi yang dialami oleh Pak Tony, kira-kira apa kekuatan yang dimiliki oleh Pak Tony agar bisa mencapai tujuan tersebut? Ya, baik Pak. Biasanya sebelum saya memberikan tugas kepada siswa saya di sekolah, saya biasanya memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah itu saya memberikan contoh-contoh dari tugas yang akan saya berikan itu. Dan untuk membantu siswa saya dalam mengerjakan tugas, saya sudah menginstal kamus elektronik, ya kebetulan saya guru bahasa Inggris, dan juga buku elektronik pada Android yang dimiliki siswa. Karena rata-rata siswa saya itu Pak sudah memiliki HP Android. Baik Pak Tony, tadi itu berkaitan dengan kekuatannya, bahwa hal yang dilakukan oleh Pak Tony tadi yaitu memberikan penjelasan dan memberikan contoh-contoh kepada siswa. Nah, adakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Tony dalam meraih tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak? Ya, baik Pak. Hambatan atau gangguan yang mungkin menghalangi saya dalam meraih tujuan saya ialah siswa kurang menyukai pelajaran bahasa Inggris. Dan siswa saya menganggap mata pelajaran bahasa Inggris itu sulit. Ya, itu mungkin hambatan. Oh ya, baik Pak Tony. Setelah saya mendengar cerita dari Pak Tony terkait siswa yang kurang menyukai bahasa Inggris dan bahasa Inggris dianggap sulit. Nah, apakah kira-kira apa rencana Pak Tony dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, baik Pak. Terima kasih. Untuk mencapai tujuan saya berencana yang pertama itu melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Melakukan pemetaan ini saya melakukan pemetaannya dengan melihat kesiapan belajar mereka, kemudian minat belajar mereka, dan juga profil belajar. Ya, baik Pak Tony. Rencana yang dilakukan oleh Pak Tony tadi salah satu poinnya yaitu melakukan pemetaannya, itu salah satu poinnya. Ya, baik. Apakah ada prioritas dari kebutuhan belajar murid tersebut? Ya,
baik Pak. Dari pemetaan kebutuhan belajar siswa yang saya sebutkan tadi itu, dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar, ketiga-tiganya itu merupakan prioritas saya Pak, untuk saya praktekkan di dalam pembelajaran. Ya, baik, ketiga-tiganya ya itu merupakan sangat prioritas ya Pak. Ya, Iya Pak. baik, baik Pak Tony. Kira-kira apa strategi untuk menerapkan prioritas tersebut agar bisa tercapai? Ya, baik Pak. Strategi yang akan saya gunakan dalam melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ialah dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya akan gunakan strategi pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid, dan juga agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Ya, baik Pak Tony, tadi strateginya sangat bagus, yaitu saya mengutip tadi di sini bahwa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Di sini ada 3 poin, yaitu berupa konten, proses, dan produk. Nah, bagaimana jangka waktunya Pak? Untuk jangka waktunya. Ya, baik Pak. Ya. Untuk jangka waktu melakukan strategi ini, jangka waktu yang diperlukan dalam pemetaan kebutuhan belajar murid ialah pada awal kegiatan pembelajaran dalam 1 semester Pak. Sedangkan untuk strategi pembelajaran diferensiasi itu dilakukan pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nanti setiap kali saya melakukan pembelajaran bahasa Inggris, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus Pak Tony, ide yang sangat bagus sekali. Nah, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi tersebut? Ya, baik Pak. Saya yakin Pak, dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, itu dapat membuat murid semakin bebas atau semakin merdeka dalam belajar Pak. Sehingga murid nanti tidak lagi malas untuk belajar, terlebih khusus malas mengerjakan tugas. Ya, bagus, itu rencana yang paling bagus sekali Pak Tony. Baik Pak Tony, Pak Tony membuat rencana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan telah mendapatkan solusinya. Nah, kira-kira apa komitmen Pak Tony terhadap rencana aksi tersebut? Ya, baik Pak. Komitmen saya ialah saya nanti akan melakukan apa yang sudah direncanakan dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya saya tidak hanya berbicara seperti ini, nanti saya akan praktekkan. Ya, baik, komitmennya yaitu harus bertanggung jawab ya Pak Tony. Ya, ya Pak. Ya, baik. Melakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, baik Pak Tony. Siapa yang bisa membantu Pak Tony dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, baik Pak. Dalam menjaga komitmen saya Pak, yang nanti membantu saya itu Pak adalah rekan-rekan guru saya di sekolah dan juga siswa-siswa saya di sekolah untuk mencapai tujuan itu. Nanti saya berkolaborasi dengan mereka. Ya. Baik, intinya di sini yaitu melakukan kolaborasi dengan teman ya Pak Tony ya. Ya. Baik Pak Tony, kira-kira apa yang didapatkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, coba Pak Tony ceritakan. Ya, baik Pak Masli, untuk pertemuan hari ini Pak Masli sangat keren, sudah memberikan pertanyaan yang menggugah pikiran saya pada malam hari ini. Yang saya dapatkan hari ini Pak, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu dengan mengembangkan potensi yang saya miliki saat ini Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, baik Pak Tony, tak terasa kita sudah melewati 30 menit bercakap-cakap.
tentang masalah yang dihadapi oleh Pak Tony. Ya. Sampai ketemu lagi ya Pak Tony. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak yang telah membantu saya. Sampai jumpa Pak. Ya, sama-sama Pak Tony. Ya. Ya, provisiat buat Pak Clemens dan Pak Amandus. Luar biasa, tadi sudah melakukan praktik coaching. Setelah saya mengamati praktik coaching yang telah dilakukan, saya telah menulisnya berkaitan dengan alur kegiatan coaching kali ini. Alur tirtanya itu sudah jelas, Pak, yaitu di mana sudah ada tujuan tadi, sudah ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Itu sudah luar biasa. Kemudian yang saya mau tanyakan dengan Pak Clemens, kompetensi keberhasilan apa yang digunakan dalam praktek coaching ini tadi, Pak? Halo Ibu. Halo. Ya. Yang mau saya tanyakan, Pak, kompetensi apa yang Pak gunakan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, baik Ibu. Tadi yang saya gunakan ada 3 kompetensi pada saat saya melakukan coaching dengan Pak Tony tadi. Yang pertama itu berkaitan dengan present, yaitu kehadiran penuh. Itu kompetensi pertama. Terus yang kedua, kompetensi untuk mendengarkan aktif tadi sudah, di mana pada saat melakukan coaching dengan Pak Tony tadi sangat antusias sekali. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kompetensi untuk menggali pertanyaan tadi sangat luar biasa. 3 kompetensi itu yang sudah saya lakukan tadi. Ya, itu keren sekali, Pak. 3 kompetensi itu tadi mendengar dengan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga pertanyaan berbobot ya, Pak. Itu semua sudah nampak dalam kegiatan coachingnya tadi. Pak sudah melakukan ketiga kompetensi itu tadi dengan baik, sehingga tidak disadari coachingnya juga bisa menemukan sendiri solusinya. Walaupun sebenarnya mungkin dia tidak sadari, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak tadi, sehingga coach ini bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Terima kasih banyak Pak Tony dan juga Pak Clemens. Saya bangga kali ini saya bisa menjadi observer atau pengamat dari praktek coaching yang telah Bapak lakukan. Ini luar biasa. Semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi saya dan juga bagi kita semua untuk melakukan praktik coaching ke depannya bersama teman-teman kita di sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Praktik coachingnya luar biasa, alur tirtanya sudah dilakukan dengan baik, kemudian coach dan coachingnya juga luar biasa ya, situasinya juga, kontak pandangnya juga, kemudian dari tutur bahasa juga tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Sekian saja Pak, terima kasih, saya akhiri. Selamat malam. Selamat malam Ibu, terima kasih banyak. Baik, selamat malam Pak Masli dan Ibu Eni. Apa kabar pada malam hari ini? Selamat malam Pak, puji Tuhan kabar baik. Kabar baik Pak. Ya baik, terima kasih. Pada malam hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Nanti sebentar itu sebagai coachnya adalah Ibu Eni dan coachnya adalah Pak Masli. Dan saya sendiri sebagai pengamat. Baik, saya beri kesempatan kepada Ibu Eni dan Pak Masli untuk melakukan praktik coaching. Kesempatan saya berikan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melakukan praktik coaching dengan rekan saya Pak Masli.
Selamat malam, Pak Masli. Apa kabar? Ya, selamat malam Ibu. Puji Tuhan, kabar baik. Kalau Ibu sendiri, bagaimana kabarnya malam ini? Saya sendiri juga baik-baik saja, Pak. Oh ya, Pak Masli, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesediaannya yang telah meluangkan waktu di sore ini untuk ngobrol bersama saya. Tidak lama, sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau boleh tahu, apa yang Pak Masli mau ceritakan malam ini? Baik Ibu, pada malam ini saya mau membicarakan masalah di sekolah. Saya kesulitan dalam menghadapi siswa yang selalu merusak fasilitas sekolah, Ibu. Halo Ibu. Pertama, halo. Oh ya. Apa tema utama dari masalah yang Pak Masli ceritakan saat ini? Ya, baik Ibu. Tema utamanya adalah kerusakan fasilitas sekolah, Ibu. Ya, baik Pak. Tema utamanya merusak fasilitas sekolah. Ya, apa yang menjadi penyebab utama sehingga terjadinya kerusakan fasilitas sekolah tersebut? Baik Ibu, penyebab utamanya adalah siswa yang tidak mau bertanggung jawab dan tidak memahami pentingnya merawat fasilitas sekolah, Ibu. Oke Pak, apa yang dapat Pak Masli lakukan untuk membantu siswa memahami pentingnya merawat fasilitas sekolah tersebut? Baik Ibu, saya bisa memberikan pemahaman kepada mereka tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan fasilitas sekolah tersebut kepada mereka. Bagus sekali Pak. Sekarang coba ceritakan apa tindakan konkret yang dapat Pak Masli lakukan untuk mengatasi masalah ini. Baik Ibu, saya akan mengadakan pertemuan dengan siswa dan menjelaskan dampak dari kerusakan fasilitas sekolah tersebut serta memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar aturan. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Ini rencana yang baik, Pak. Seperti apa perasaan Pak Masli tentang solusi ini? Saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi masalah ini dengan cara yang lebih baik, Ibu. Saya senang mendengarnya, Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Masli bicarakan sebelum kita mengakhiri sesi coaching ini? Tidak ada, Ibu. Terima kasih banyak atas bantuannya, Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Pak Masli, saya selalu siap untuk membantu Pak Masli. Semoga berhasil dalam mengatasi masalah di sekolah. Sampai dijumpa di sesi coaching berikutnya, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih dan tepuk tangan buat Ibu Eni dan Pak Masli. Ya, baik. Pada malam hari ini Ibu Eni dan Pak Masli sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik. Di sini tadi Ibu Eni sebagai coach yang sudah menunjukkan praktiknya atau percakapannya dengan menggunakan alur Tirta.
mulai dari tujuan, kemudian Ibu Eni tadi mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh Pak Masli, kemudian merencanakan aksi yang akan dilakukan, dan juga Pak Masli melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan juga dari percakapan ini yang saya amati antara coach dan coaching, jadi sudah menggunakan kompetensi inti coaching. Di sini tadi yang dilakukan oleh Pak Masli dan juga Ibu Eni sudah melakukan kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, kemudian Ibu Eni juga mendengarkannya secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk kegiatannya sangat bagus dan luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kegiatan praktik coaching kali ini. Sampai ketemu. Selamat malam Pak. Terima kasih banyak.